Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang pecahan. Seperti yang kita tahu, pecahan itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, ada pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2/3, 4/6, 8/5, dan lainnya. Ini merupakan contoh dari pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran, yaitu pecahan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 3 2/3, 1 5/6, 5 1/3, dan lainnya. Ini merupakan contoh dari pecahan campuran. Kemudian ada pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Contohnya 0,3, 0,25, 0,125, dan seterusnya. Ini merupakan pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Kemudian yang terakhir ada persen atau per 100. Lambangnya seperti ini, 0/0. Contoh 10 0/0 dibacanya 10%. Yang ini 25%, 50%, 154%, dan lainnya. Ini merupakan contoh dari persen atau per 100. Sekarang kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk lainnya. Perhatikan contohnya. Pecahan biasa Bapak contohkan 5/2. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran, desimal, dan persen? Mari kita pelajari satu persatu. Mengubah pecahan biasa menjadi campuran. 5/2. Nah, artinya 5 dibagi 2. Berapa 5 dibagi 2? 5 dibagi 2 adalah 2. Ada sisanya? Ada. Berapa sisanya? Sisanya adalah 1/2. Dari mana angka 2 ini? Angka 2 ini diperoleh dari penyebut ini. Kalau penyebut ininya adalah 3, maka di sini harus tulisnya 3. Kalau di sini 4, di sini harus 4. Karena di sini adalah penyebutnya 2, maka ditulisnya 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 1/2. Kemudian selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Pecahan biasanya adalah 5/2. Seperti yang kita tahu, pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, kita harus membuatnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Karena 2 itu lebih dekat ke 10, maka kita akan mengubahnya menjadi per 10. 2 dikali berapa supaya hasilnya 10? 2 harus dikali 5 supaya hasilnya 10. Ini penyebutnya harus per 10. Kemudian yang pembilangnya juga harus dikalikan 5. Ya, pembilang dikali 5, penyebut dikali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 2 kali 5 sama dengan 10. Baru kita bisa mengubahnya menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Kita langsung tulis 25 dikasih koma. Komanya bagaimana? Nah, ini dari penyebut ini. Jika penyebutnya 10, maka di belakang koma harus 1 angka. Jika penyebutnya 100, maka di belakang koma harus 2 angka. Nah, di sini kan ada 1 angka, 10. Berarti dari kanan 1, kemudian koma. Nah, ini adalah pembilangnya. Jadi 2,5. Kalau di sini 100, berarti 2,5
0 ditambah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. 5/2. Seperti yang kita tahu, persen itu adalah per 100. Penyebutnya adalah 100. Maka 2 dikali berapa supaya hasilnya 100? Berarti dikali 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, sekarang pembilangnya harus dikalikan sekali lagi, sama. Dikalikan 50. Pembilang dikali 50, penyebut dikali 50. Jadi sama dengan 5 kali 50 sama dengan 250 per 2 kali 50 sama dengan 100. Jadi 250 per 100, atau bisa dengan ditulis 250%. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke mengubah pecahan campuran ke bentuk lainnya. Perhatikan contoh pecahan campuran di sini. Ada pecahan campuran 2/3/4. Bagaimana cara mengubah 2/3/4 ke pecahan biasa? Mari simak baik-baik. Perhatikan 2/3/4. Caranya adalah perputaran dari bawah ke kiri kemudian ke atas. Perhatikan, dari bawah ke kiri kemudian ke atas. Dari bawah ke kiri kita kalikan, kemudian dari kiri ke atas kita tambahkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4 dikali 2 ditambah 3/4. Penyebutnya adalah 4. Kalau penyebutnya 5, maka di sini harus 5. Jadi 4 dikali 2 ditambah 3. 4 kali 2 tambah 3 per 4. 4 kali 2 8. 8 tambah 3 11. Jadi sama dengan 11/4. Udah bisa kan? Sekarang pindah ke pecahan desimal. Mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal. 2/3/4. Kita tahu pecahan desimal itu harus per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Sekarang kita rubah dulu. 2/3/4 dirubah menjadi pecahan biasa dulu. Langsung, karena di sini sudah ada datanya, langsung 11/4. 4 dikali berapa supaya 10? Nah, tidak bisa, susah. 4 dikali berapa supaya 100? Nah, bisa. 4 dikali 25. Kalau 10 dikali supaya 10 nggak bisa, harus ke 100. Kalau 100 tidak bisa, harus ke 1000. Kalau 1000 tidak bisa, harus ke 10.000. Nah, sekarang kita bisa ke 100 yang lebih kecil. 4 kali 25 sama dengan 100. 11 dikali 25 sama dengan 275. Jadi 275 per 100. Cara menulis pecahan desimal mudah. Kita tinggal tulis 275. 275. Kemudian angka 100 ini, nah kita hitung nolnya ada berapa. Angka 100 nolnya ada 2. Berarti di belakang koma harus 2 angka. 275. Di belakang angka harus 2 angka. Dihitung dari kanan. 1, 2, kemudian ditulis koma. Nah, Pak, kalau di sini per 10 berarti 1 angka di belakang koma. 5, 1, terus koma. Ini berarti 27,5. Ini kalau per 10. Sekarang dimintanya adalah per 100, maka 2,75. Karena di belakang koma harus 2 angka mengikuti 0 yang ada di sini. Kemudian lanjut ke persen. 2/3/4 berapa persen? Kita sudah tahu 2/3/4 adalah
11/4 mengikuti dari pecahan biasa. 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah, karena persen itu adalah per 100, jadi semuanya harus dibikin 100. 4 dikali 25 sama dengan 200. 11 dikali 25 sama dengan 275. Jadi hasil dari 23/4 adalah 275/100. Atau kita bisa singkat dengan 275%. 275%. Seperti ini. Silakan nanti di screenshot kemudian dicatat di buku kamu.